narasumber pertama saudari Elisa dan narasumber kedua Ibu Megawati dan para undangan yang telah bersedia hadir di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini untuk mendiskusikan berbagai hal. Secara populer selawat dan salam kita sampaikan saya panjatkan kepada Muhammad SAW dalam doa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang. Sebelum memulai acara ini, berikanlah saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Askar, saya di sini bertugas sebagai moderator. Dan di sini ada narasumber satu yakni Megawati, ada narasumber dua yakni Elisa, dan para narasumber yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Adapun perihal perdebatan yang akan kita bahas dalam hal ini adalah mengenai globalisasi menyebabkan banyak warga Indonesia makin kesulitan di bidang ekonomi. Mengapa kita ingin membahas tentang globalisasi yang dapat menyebabkan kesulitan masyarakat dalam bidang ekonomi? Karena dari saudari Megawati S memiliki pandangan yang berbeda dengan saudari Elisa. Dalam debat ini nanti para mitra atau para undangan kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya nanti ada sesinya. Sebelum memulai debat atau penyampaian pandangan dari setiap narasumber, alangkah baiknya kita membacakan dulu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mari kita ketahui dulu apa sih hal-hal yang harus dipatuhi atau aturan dalam debat ini. Saya harap dalam debat ini para peserta dan narasumber menggunakan bahasa yang sopan, tidak mengandung unsur sara, tidak saling menghina, tidak saling menghina, dan tidak saling merendahkan satu sama lain. Menggunakan tutur bahasa yang lembut dan jangan menggunakan nada yang terlalu tinggi yang bisa menyebabkan orang lain tersinggung. Kemudian sampaikan argumen dan pendapat kalian secara singkat, cepat, dan padat. Ya, selesai. Itu masuk ke dalam tema yaitu globalisasi yang dapat menyebabkan kesulitan dalam bidang ekonomi. Pertama-tama saya persilahkan saudari Mega untuk menyampaikan pandangannya mengenai globalisasi yang menyebabkan kesulitan masyarakat dalam bidang ekonomi. Ya, saya persilahkan saudari Mega dalam waktu 2 menit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Askar. Dan menurut saya, globalisasi memang banyak dampak negatif untuk perekonomian rakyat Indonesia. Karena salah satunya itu banyak pengangguran karena era globalisasi. Banyak yaitu orang-orang dari luar yang bekerja di Indonesia. Dan itu karena terbukanya pasar bebas. Pasar bebas itu berpengaruh. Perdagangannya, kalau perdagangan Indonesia menurun, banyak yang berminat impor dan ekspor pun bertambah. Akan tetapi perekonomian tidak menerus naik. Kenapa? Karena rakyat Indonesia telah terancam pada globalisasi. Dan menurut saya dampaknya memang benar-benar banyak. Sekian dari saya. Ya, terima kasih atas pandangan dari saudari Mega. Ya, pandangan dari Elisa mengenai globalisasi yang dapat menyebabkan kesulitan dalam bidang ekonomi di masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Saya persilahkan pada saudari Elisa. Terima kasih moderator dan juga narasumber. Menurut saya, bukan masalah teknologi di masa globalisasi ini yang menyebabkan banyak warga Indonesia masih kesulitan di bidang ekonomi, melainkan adalah kemampuan setiap individu yang tidak dapat memahami teknologi di masa sekarang yang sudah semakin canggih. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, globalisasi memang sangat berdampak negatif dan juga berdampak positif. Dari yang saya tangkap dari saudara Elis bahwa globalisasi yang menyebabkan kesulitan masyarakat Indonesia itu sebenarnya dari individu sendiri itu ya. Saya ingin menanyakan kepada Mega bagaimana pandangan Anda dengan pendapat saya sendiri. Menurut saya, berdasarkan perkembangan teknologi dibuat oleh manusia, tetapi kenapa manusia tidak bisa mengendalikan teknologi? Itu Jadi permasalahannya adalah teknologi menurut Megawati. Apa Anda setuju dengan pendapat dari Megawati bahwa teknologi yang bersalah di sini? Saya tidak setuju karena tidak semua setiap individu mampu menciptakan satu teknologi
Apa saudara Elis punya pertanyaan yang ingin diajukan? Atau saudara Megawati Yes? Begini kok, saya ingin bertanya pada narasumber globalisasi kepada era teknologi menyebabkan ketergantungan. Nah, bagaimana cara menanggulangi ketergantungan tersebut? Sedangkan masyarakat banyak bergantung pada teknologi dibandingkan dengan dan masyarakat mereka. Ya, silakan saudara Elis menjawabnya. Ya mungkin ada beberapa cara untuk menanggulanginya dengan cara misalnya suatu perusahaan yang biasanya menggunakan teknologi seperti mereka membuat satu produksi dengan menggunakan mesin yang canggih. Nah, mungkin kita bisa menanggulanginya dengan cara kita mengganti mesin tersebut dengan menggunakan tenaga kerja manusia. Selain itu kita tidak tergantung pada teknologi, kita juga dapat membantu suatu negara untuk mengurangi tingkat pengangguran. Anda sudah jelas dengan pertanyaan ini tadi? Saya pernah setuju dengan pendapat saudari Ramad. Ya, kenapa? Karena manusia cenderung malas melakukan lebih jauh untuk cerdas. Soalnya mereka bergantung teknologi. Tapi dikatakan bahwa manusia dibutuhkan yaitu tenaga kerja manusia manual dan secara manual manusia malas. Nah, manusia sudah malas, bagaimana dia menanggulangi kemalasannya sendiri? Bagaimana? Apa Anda bisa menanggulangi kata Mega? Bagaimana menanggulangi rasa malas yang ada pada manusia itu sendiri? Sedangkan yang menyebabkan ketergantungan teknologi tadi adalah rasa malas dari manusia itu sendiri. Bagaimana menanggulanginya? Apa Anda bisa memberikan saran atau upaya untuk penanggulangan yang bisa dilakukan? Malas itu adalah sifat dari manusia asli, tidak bisa mengubahnya secara gampang. Akan tetapi jika kita menggunakan tenaga kerja, maka setiap perusahaan yang menggunakan tenaga manusia akan jauh lebih murah biaya kerjanya dibandingkan yang menggunakan teknologi. Jelas nih Claudius? Ya baiklah. Setelah penyampaian pandangan dari narasumber 1 Megawati S dan narasumber 2 Yani Elisa, apakah para audiens memiliki tanggapan atau pertanyaan yang bisa Anda berikan kepada narasumber 1 atau narasumber 2? Ya persilahkan. Ya silakan. Saya ingin bertanya, mengapa teknologi dapat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kita dulu. Saya ingin bertanya, apa saja faktor-faktor yang membuat masyarakat ini kurang mengenal teknologi, kurang memahami teknologi masih tinggi? Nah, dimulai dulu pertanyaan. Yang pertama tadi, Mengapa teknologi dapat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat? ya, mengapa teknologi dapat berpengaruh kepada perekonomian masyarakat? Ya, saya persilakan dulu kepada Ibu Ades, bagaimana Anda menjawabnya? Teknologi mempengaruhi perekonomian masyarakat karena dalam ekonomi, budaya, politik selalu memerlukan teknologi yang lebih mudah dan lebih cepat. Akan tetapi kita juga menggunakan selain efisien dan efektif. Kemudian itu berpengaruh karena teknologi mempengaruhi. Jadi saya rasa Iris, apa mau memberikan jawaban dari pertanyaan audiens tadi? mungkin sudah jelas seperti yang dibilang oleh Megawati. Jadi sependapat bahwa teknologi memang berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian masyarakat Indonesia ataupun global. Maaf dari audiens 1 bisa diulang pertanyaan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Faktor-faktor, jadi yang ditanyakan dari audiens ini, apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat kurang memahami yang namanya teknologi ya? Oke, saya persilakan Elisa menjawab. Terima kasih moderator. Mungkin menurut saya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak familiar dengan teknologi itu mungkin karena kurangnya sosialisasi akan teknologi dan juga mungkin di pelosok pedesaan akan lebih sulit mengetahui apa itu teknologi canggih seperti mesin-mesin di bidang ekonominya dikarenakan mungkin transportasinya yang menghambat dan lain-lain.
bisa saja faktor itu bisa saja dua, antara teknologi ataupun masyarakat itu sendiri. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Kalau ada tanggapan lagi? Karena teknologi itu sangat membantu untuk penempatan dan sangat memajukan ekonomi yang ada di negara dengan teknologi online seperti negara di Eropa, Amerika dan lainnya. Dan kan di akhir debat ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya yang mempengaruhi sebenarnya globalisasi menyebabkan kesulitan masyarakat dalam bidang ekonomi Indonesia itu ada beberapa faktor, entah itu ada teknologinya ataupun dari masyarakat itu sendiri. Untuk kesimpulan yang lain atau pandangan yang kalian setujui atau yang setuju, silakan kalian simpulkan sendiri diri kalian sendiri. Saya akhiri debat hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.